Arianto sudah siap apa belum? Sudah siap, Pak. Ya. Enggak. Persepsi guru pendidikan agama Islam tentang konsep Merdeka Belajar di SMP negeri di Kecamatan Grati. Jadi adalah sekolah-sekolah negeri yang dari Kecamatan Grati. Saya beri kesempatan kepada Mas Arianto untuk memaparkan secara singkat, jelas, kurang lebih 10 menit, 5-10 menit lah untuk memaparkan isi dari apa yang sudah saya tulis. Selanjutnya kami serahkan waktu kepada Mas Arianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen uji, baik uji utama, kedua, dan juga uji satu. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian yang sudah saya lakukan. Kemana untuk judul kali ini persepsi guru pendidikan agama Islam tentang konsep Merdeka Belajar tingkat SMP negeri di Kecamatan Grati. Langsung latar belakang, memang kalau di SMP negeri di Grati itu ada 3, SMP 1 letaknya di Kedaung, kemudian SMP 2 letaknya di sebelahnya SMP Kartika, kemudian yang SMP 3 itu satu atap letaknya di Pelososari. Nah, untuk latar belakang, mengapa saya kok mengambil penelitian ini? Karena kalau memang secara globalisasi, secara tantangan zaman itu mengharuskan adanya perbaikan terkait kurikulum itu sendiri. Apalagi kan kemarin sempat ada wabah penyakit COVID-19, pada akhirnya pendidikan itu mengalami krisis, khususnya di Indonesia. Maka dari itu kita harus memenuhi itu semua dan melakukan perbaikan terhadap kurikulum itu secara globalisasi. Kemudian tujuannya untuk menciptakan SDM yang unggul serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu latar belakang secara ideologis bahwa Indonesia setiap anak-anaknya itu harus mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Kemudian yang terjadi ternyata ketika kurikulum itu diturunkan, kalau yang saya temui di lapangan itu adanya sosialisasi yang kurang merata, terutama di area kabupaten. Kebanyakan guru-guru PAI itu sekolah-sekolah dia itu sambatan karena memang sosialisasi daripada kurikulum Merdeka Belajar ini kurang. Kemudian hal itu pada akhirnya berdampak pada persepsi dan juga tindakan seorang guru itu sendiri. Makanya nanti fokusnya pada persepsi karena memang kekurangan pemahaman mereka dan apapun itu harus belajar sendiri. Pada akhirnya persepsi setiap guru PAI terhadap Merdeka Belajar itu masih belum maksimal juga, dan itu berdampak pada tindakan setiap guru ataupun perilaku setiap guru ketika mengajar. Nah, hal tersebut menjadi keresahan bagi saya dan itu menjadi latar belakang. Ini harus diteliti. Ada apa sebenarnya di balik itu semua? Apakah memang kurikulum Merdeka Belajar ini kurang cocok ketika diterapkan di kabupaten, atau memang secara historisnya itu terletak pada gurunya, persepsi gurunya kurang baik. Nah, beralih ke rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana persepsi guru PAI tentang pemahaman mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian yang kedua itu bagaimana proses pembelajaran. Yang ketiga, apa saja faktor yang menjadi kendala guru PAI dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Untuk kajian teori itu sendiri, yang pertama ada definisi persepsi, bahwa persepsi itu adalah interpretasi dari setiap individu itu sendiri. Kemudian faktor yang mempengaruhi persepsi ada 2 faktor. Ada faktor eksternal, kemudian ada faktor internal. Kemudian proses terjadinya persepsi dari bagaimana kita melakukan interaksi sosial, kemudian pemahaman kita itu akan menjadi penyebab daripada proses persepsi itu sendiri. Kemudian definisi pendidikan agama Islam, ada tujuan dan juga ruang lingkup. Kemudian yang ketiga itu ada definisi Merdeka Belajar dan juga konsep, bahwa konsep daripada Merdeka Belajar untuk di sini memang dibatasi karena saya mengambil daripada 4 konsep Merdeka Belajar terkait bagaimana penghapusan UN, kemudian pengganti UASBN yang memang diambil alih oleh sekolah itu sendiri, sehingga nanti murid diberi tugas untuk membuat entah itu portofolio atau dokumen-dokumen yang lain. Kemudian terkait sistem zonasi juga. Nah, itu
Itu beberapa kajian teori. Berlanjut ke metode penelitian. Jadi jenis penelitian saya ini adalah kualitatif deskriptif. Ini suatu data yang terakumulasi sebagai bentuk narasi dan juga gambar ataupun dokumentasi. Jadi di situ memang penelitiannya itu secara baik itu nanti observasi, kemudian wawancara, dan juga adanya dokumentasi. Itu semua dilakukan untuk memperkuat daripada hasil penelitian. Nah, untuk pendekatan penelitiannya secara fenomenologi, jadi secara peristiwa yang terjadi, satu hal yang nampak baik itu di kelas, kemudian secara umum di setiap lembaga, begitu. Kemudian untuk hasil penelitiannya, untuk di SMP Negeri 1 Ternate sendiri, guru itu masih dalam tahap meraba-raba tentang bagaimana konsep merdeka belajar, terutama pada sistem yang berbasis proyek. Ini khususnya di SMP Negeri 1 Ternate. Memang beliau itu bilang bahwa sebenarnya saya masih meraba-raba terkait konsep merdeka belajar itu sendiri. Dan saya lebih fokuskan pada proyek, karena dari situ pada akhirnya kemampuan siswa dia itu akan terlihat. Yang sebelumnya memang dia tidak suka pelajaran, akan tetapi ternyata mereka suka hal yang memang praktek. Contoh, adanya pelatihan seperti MC, adanya pelatihan seperti host kan gitu. Makanya ada banyak proyek di setiap lembaga-lembaga pendidikan saat ini. Entah itu mengadakan acara apa, event apa, dan kemudian dari beberapa murid ditunjuk untuk melakukan kegiatan. Ada yang jadi bagian ini, bagian itu, kan gitu. Ada yang jadi panitia ini, itu. Nah, itu di SMP Negeri 1 Ternate sendiri. Kemudian di SMP 2 Ternate terjadi satu hal yang pro dan kontra terhadap merdeka belajar itu sendiri. Jadi antara guru sampai dengan guru yang ada itu juga ada yang kontra, karena mereka menganggap bahwa merdeka belajar itu ketika diterapkan di kabupaten khususnya itu sangat sulit, terutama karena keminatan mereka untuk jenjang pendidikan, entah itu SMP, SMK dan selanjutnya, mereka itu tidak ada keminatan sama sekali. Bahkan lulus SMP sudah nikah, lulus SMP sudah ini dan itu sudah kerja. Pada akhirnya itu berdampak pada kurikulum merdeka belajar itu sendiri, dan terjadi sebuah penerapan yang kurang. Untuk SMP Negeri 3 Ternate, jadi kalau di SMP Negeri 3 Ternate itu terjadi sebuah inkonsistensi, itu ketidaksesuaian antara guru PAI dengan adanya kurikulum merdeka belajar, karena beliau itu menganggap bahwa kenapa kok kita harus belajar secara individu. Kalau dulu kurikulum ke-13 itu kan banyak sosialisasi, banyak pelatihan dan lain sebagainya. Kalau di kurikulum merdeka belajar itu kita dikasih username, kemudian kita disuruh buka aplikasi dan belajar sendiri. Jadi secara pribadi, pada akhirnya beliau itu bilang boleh saja kita secara tugas kita itu adalah merdeka belajar, akan tetapi jiwa kita itu masih jiwa ke-13. Nah, dari ketiga-tiganya akan berdampak pada persepsi mereka masing-masing. Dari bagaimana tadi di SMP 1 itu tentang adanya berbasis proyek, rata-rata terhadap kurikulum merdeka belajar, jadi masih belum maksimal. Kemudian di SMP 2 bagaimana persepsinya sendiri itu masih ada pro dan kontra terhadap merdeka belajar. Kemudian SMP 3 ini beliau bilang bahwa ada inkonsistensi, ketidaksesuaian ketika diterapkan di lapangan. Nah, ini untuk dokumentasi ya. Yang sebelah kanan sendiri itu di SMP Negeri 1 Ternate, kemudian bersama kepala sekolah juga. Yang tengah-tengah itu di SMP 3 sama atap itu tadi. Yang sebelah kiri sendiri itu berada di SMP Negeri 2 Ternate. Jadi pada kesimpulannya bahwa untuk ketiga sekolah ini, yang pertama terjadi sebuah kekurang pemahaman terhadap merdeka belajar, sehingga harus meraba-raba sendiri dengan kurangnya fasilitas, dengan kurangnya sosialisasi, dengan kurangnya pelatihan yang dilaksanakan. Kemudian untuk di SMP 2 ini terkait bagaimana adanya diferensiasi yang kurang mumpuni, karena meskipun kita membagikan nanti murid itu berkelompok, pada akhirnya mereka juga akan kurang minat terhadap merdeka belajar itu sendiri, dan itu ketiga-tiganya sangat berdampak pada persepsi mereka, sehingga dari persepsi mereka yang kurang baik akan menimbulkan tindakan yang kurang baik pula ketika proses pembelajaran. Pada akhirnya meskipun penerapannya kurikulum merdeka belajar,
jiwa mereka hanya usia 13. Jadi mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu yang disampaikan oleh Mas Haryanto. Saya memberikan kesempatan kepada guru utama, Ya. Bapak Miftahul Munir. Terima kasih kepada Mas Haryanto yang sudah menyelesaikan skripsinya dan hari ini juga sudah proses diuji dan judulnya sangat menantang sekali ini. Ada berapa sekolah? 3 Mas ya? 3 sekolahan ya, negeri semuanya itu ya. Yang di Rebalas itu ya, ada yang di Grati 1 itu. Di Kecamatan Grati ada 3. Yang perlu saya tanyakan, yang pertama yaitu Mas, yang dipahami terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar menurut Mas Haryanto itu seperti apa? Kurikulum Merdeka Belajar itu. Jadi kalau menurut saya kurikulum Merdeka Belajar itu sistem pembelajaran yang memang dikeluarkan oleh Nadiem Makarim untuk menghadapi bagaimana tantangan pendidikan saat ini yang memang betul-betul krisis. Terjadi sebuah kekritisan, adanya batas mereka yang belum terangkat. Kalau sebelumnya kan memang K13 itu hanya berbasis kompetensi saja, kemudian materi-materi yang disampaikan. Pada akhirnya seorang guru hanya berbicara di depan umum. Tapi kalau Merdeka Belajar ini tidak lagi seperti itu. Kurikulum Merdeka Belajar itu memberikan kebebasan terhadap guru, memberikan kebebasan terhadap siswa untuk berkreativitas dan untuk meningkatkan bagaimana bakat di dalam dirinya. Jadi lebih banyak berbasis seperti proyek tadi, lebih banyak prakteknya, kemudian lebih banyak belajar di luar sekolah daripada di dalam kelas. Karena dari situ pemahaman mereka itu tidak hanya berbasis teori saja, tetapi prakteknya itu sudah ada. Kalau GBI sendiri kan memang harus praktek, entah itu nanti memandikan jenazah dan lain sebagainya, entah itu wudhu dan lain sebagainya. Lah itu memang harus demikian belajar saat ini. Makanya ada Merdeka Belajar yang memang dicetuskan untuk menjawab tantangan pendidikan saat ini. Hasilnya tadi persepsinya